Selamat pagi Bu, Om Swastiastu. Baik, sebelumnya kami dari Universitas Pendidikan Ganesha dari kelas Q semester 2 ingin mewawancarai Ibu tentang interaksi antara pendidik dan peserta didik serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses interaksi tersebut. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sari petugas ini bertugas di SD Bidalung. Di SD Bidalung, Jadi apakah Ibu berkenan untuk kelompok kami wawancarai? Berkenan. Pertama, menurut Ibu, metode pengajaran apa yang dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara peserta didik dan pendidik? Menurut saya, yang mempengaruhi interaksi peserta didik dengan pendidik, metode pembelajaran yang dalam bentuk diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok, jadi siswa berkolaborasi, mengeluarkan ide-idenya dalam kelompok dan juga dibantu dan didampingi oleh peserta didik agar terjadinya diskusi yang interaktif dan efektivitas. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas pembelajaran yang membantu meningkatkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat bagus. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini Ibu. Menurut Ibu, apa saja faktor-faktor yang mendukung pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas? Yang coba ulang Gus. Apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung pembelajaran yang efektif di dalam pembelajaran di kelas? Faktor yang mendukung pembelajaran yang efektif di kelas yaitu komunikasi antara guru dan peserta didik, kemudian lingkungan yang nyaman untuk peserta didik agar dia merasa aman dan nyaman di sekolah, dan juga teknologi yang memadai sehingga mendukung komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, menurut Ibu, apa saja hambatan yang sering terjadi dalam interaksi pendidik dengan peserta didik, serta bagaimana cara Ibu mengatasinya? Hambatan yang sering terjadi adanya kurangnya komunikasi antara pendidik dan peserta didik, dan cara mengatasinya kita harus meningkatkan komunikasi itu sehingga antara peserta didik dan pendidik ada komunikasi yang baik sehingga masalah-masalahnya yang ada di kelas bisa dipecahkan dengan baik. Yang kedua mungkin kurangnya kepercayaan peserta didik kepada pendidik. Jadi cara mengatasinya kita tumbuhkan kepercayaan anak-anak di kelas sehingga apa yang diberikan oleh pendidik dapat diterima oleh peserta didik. Terima kasih. Ini Bu, selanjutnya dari saya, bagaimana lingkungan belajar yang ideal untuk meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik? Lingkungan belajar menurut Ibu yaitu adanya secara fisik ruang kelas yang memadai, ada meja, kursi, kemudian dibantu oleh fasilitas lain seperti adanya komputer, proyektor, kemudian jaringan internet sehingga menambah pembelajaran yang inovatif dan aktif. Dan selanjutnya teknologi, apa peran teknologi dalam meningkatkan aktivitas komunikasi antara pendidik dan peserta didik? Kalau menurut Ibu, teknologi itu dapat sangat membantu untuk peserta didik dan juga untuk pendidik. Nah, di sini dengan teknologi jadi komunikasi lebih cepat tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan lokasi. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan jejaring internet melalui LMS. Jadi ada ruang yang inovatif seperti pembelajaran yang inovatif. Jadi bisa di media sosial, di FB, di Instagram, dan banyak media pembelajaran yang bisa dicari oleh pendidik. Jadi lebih luas jangkauannya. Dia bisa belajar dari mana saja dan di mana saja. Tidak hanya cukup di kelas, bisa juga di media-media sosial lainnya. Terima kasih.
Terima kasih Bu, sekian dari saya. Nih, terima kasih. Hanya itu yang bisa Ibu bantu. Kurang lebih mohon maaf hal-hal yang kurang atau hal-hal yang salah. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.